Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Zufari selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang pajak penjualan atas barang mewah, serta konsep dasar hukum dan penerapannya. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama. Baik, di sini kami akan membahas tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dan juga konsep dasar hukum dan penerapan. Yang belakang, PPNBM dikenakan atas konsumsi barang mewah di dalam negeri. Tujuannya bukan hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dengan memungut pajak dari kelompok masyarakat yang mampu mengkonsumsi barang mewah. Selain itu, pajak PPNBM juga bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah yang berlebihan. Konsepnya, PPNBM merupakan pajak tidak langsung yang dipungut oleh produsen atau importer barang mewah. Pajak ini bersifat on time right, artinya hanya dikenakan sekali pada saat penyerahan barang mewah oleh produsen atau pada saat iklan. Bukan pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen. Selanjutnya ada dasar hukum PPNBM di Indonesia. Di sini ada 3 dasar. Yang pertama ada Undang-Undang PPN dan PPNBM. Dasar hukum utama PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Undang-undang mengatur secara umum mengenai PPN dan PPNBM. Yang kedua, ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah atau PP digunakan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai PPN dan PPNBM, termasuk jenis barang mewah yang dikenakan PPNBM dan tarif yang berlaku. Contohnya adalah PP nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah dan dikenakan PPNBM. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PPNBM seperti tata cara pembayaran, pelaporan, dan penentuan nilai impor sebagai dasar pengenaan pajak. PMK ini bersifat lebih detail dan operasional. Dan selanjutnya ada subjek pajak PPNBM, yaitu siapa yang wajib membayar. Di sini ada 3 subjek. Yang pertama ada produsen. Produsen barang mewah adalah subjek pajak utama PPNBM. Mereka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPNBM atas penyerahan barang mewah yang mereka hasilkan di dalam negeri. Yang kedua ada importir. Importir barang mewah juga merupakan subjek pajak PPNBM. Mereka wajib membayar PPNBM pada saat barang mewah diimpor ke Indonesia. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Yang ketiga ada pengecualian. Dalam beberapa kasus terdapat pengecualian subjek pajak PPNBM. Barang mewah yang diekspor, namun pengecualian ini harus memenuhi persyaratan yang ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Objek pajak PPNBM, barang apa saja yang dikenakan? 1. Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mewah seperti mobil sport, mobil sedan dengan kapasitas mesin besar, dan motor besar merupakan objek PPNBM. Tarif PPNBM untuk kendaraan bermotor bervariasi tergantung pada jenis, kapasitas mesin, dan nilai jual. 2. Perhiasan. Perhiasan mewah seperti berlian, emas, dan permata dengan harga tertentu juga dikenakan PPNBM. Batasan harga dan jenis perhiasan dikenakan PPNBM diatur dalam peraturan pemerintah. 3. Properti. Properti mewah seperti rumah mewah, apartemen mewah, dan kondominium dengan harga tertentu termasuk dalam objek pajak PPNBM. Kriteria properti mewah ditetapkan berdasarkan luas bangunan, fasilitas, dan lokasi. Tarif PPNBM. Besaran pajak yang harus dibayar. 1. Rentang tarif. Tarif PPNBM bervariasi mulai dari 10% hingga 200%.
tergantung pada jenis barang mewah. Tarif tertinggi dikenakan pada barang mewah yang dianggap paling tidak penting atau paling merusak lingkungan. 2. Faktor penentu. Besaran tarif PPNBM dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis barang, nilai jual, kapasitas mesin untuk kendaraan bermotor, dan tingkat kemewahan barang tersebut. Pemerintah dapat mengubah tarif PPNBM sesuai dengan kebijakan ekonomi yang berlaku. 3. Perubahan tarif. Tarif PPNBM dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Perubahan tarif ini biasanya dilakukan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah, meningkatkan penerimaan negara atau melindungi industri dalam. Mekanisme perhitungan PPNBM. 1. Dasar pengenaan pajak. PPNBM dihitung berdasarkan harga jual atau nilai impor barang mewah. Harga jual adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli, sedangkan nilai impor adalah nilai barang yang ditetapkan oleh bea cukai. 2. Rumus perhitungan. Rumus perhitungan PPNBM adalah PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak atau harga jual atau nilai impor. Hasil perhitungan ini merupakan besaran pajak yang harus dibayar. 3. Contoh perhitungan. Misalnya, sebuah mobil mewah dijual dengan harga 1 miliar. Jika tarif PPNBM yang berlaku adalah 50%, maka PPNBM yang harus dibayar adalah 50 juta. Simpulan dan implikasi PPNBM. PPNBM merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemahaman yang baik mengenai konsep, dasar hukum, subjek, objek, tarif, dan mekanisme perhitungan PPNBM sangat penting bagi para profesional pajak, mahasiswa akuntansi, dan pengusaha. Implementasi PPNBM yang efektif dapat meningkatkan penerimaan negara, menciptakan keadilan, dan mengendalikan konsumsi barang mewah. Implikasi PPNBM sangat luas, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Kebijakan PPNBM yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.